All the dancers will be on the floor. Tearing up my eyes, you see. Hai. Berasa di Bandung ya, Pak? Iya. Ketika kita mendampingi klien yang nyata-nyata memang bersalah sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh penegak hukum, apakah dia melakukan tindak pidana penggelapan, tipikor, narkoba, dan lain sebagainya, dalam proses beracara di persidangan, kita sebagai penasihat hukum biasanya lebih ringan. Kenapa? Ya, jelas-jelas mereka melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dalam proses beracara, kita hanya memastikan hak-hak mereka sebagai manusia, sebagai warga negara dilindungi. Beda halnya ketika kita mendampingi klien yang ternyata ketika kita analisa nggak salah nih. Begitu kita telusuri, semua perbuatan yang dituduhkan, apakah sebagai korupsi, apakah dalam hal dianggap menggelapkan uang perusahaan, ternyata mereka tidak lakukan itu. Itu kalau ditanya, itu beban sebagai pengacara tuh berat banget secara moral. Karena salah-salah kita dalam pendampingan hukum, mereka sudah nggak bersalah bisa dihukum penjara. Kita harus benar-benar ekstra hati-hati meyakinkan hakim bahwa yang dituduhkan oleh penyidik atau penuntut itu nggak benar. Seperti perkara Bapak Prasetya Maitreya Brata. Para direksi itu dituduh melakukan penggelapan uang perusahaan. Begitu kita telusuri, ternyata nggak benar sama sekali. Alhamdulillah, hakim melihat fakta-fakta di persidangan yang kita perjuangkan untuk dinilai hakim secara faktual. Bisa kita bayangkan ketika itu fakta-fakta yang tadi saya sampaikan tidak tersaji di pengadilan, para tersangka ini termasuk Pak Prasetya yang tadi sudah sempat menyicipi hidangan penjara selama 3 bulan, bisa berlangsung hingga 15 tahun jika tidak benar-benar proses pendampingannya dikawal. Hangat terasa bila ku tatap wajah. Jadi menurut saya sekarang kan muncul narasi-narasi baru ya. Dari mulai tanggal 23 Februari 2023, kemudian 24 Februari itu kan dari 2 konferensi pers yang dilakukan oleh Kapolres saja berbeda-beda gitu, berdasarkan keterangan orang-orang yang masih sama sebenarnya. Nah, buat kami adalah ya silahkan saja membangun narasi-narasi itu, sepanjang bisa dibuktikan ya silahkan. Karena pada akhirnya nanti fakta-fakta rekaman CCTV saksi yang ada di lokasi atau di TKP akan menjelaskan gitu. Buat kami fakta yang paling tidak bisa dibantah hari ini itu adalah yang pertama, dari tanggal 20 Februari 2023 sampai hari ini 11 hari totalnya Mbak. 11 hari David terbaring di ruang ICU, tidak sadarkan diri. 2 hari pertama dia di ruangan ICU, kejang-kejang, badannya sampai diikat. Kita membayangkan penganiayaan seberat apa, sekeji apa yang dialami oleh David. Sampai hari ini 11 hari total, dia masih dalam kondisi tidak sadar. Itu fakta yang pertama. Yang kedua, bahwa rekaman yang ada, yang merekam kejadian di TKP itu tersebar ramai di media sosial. Itu fakta. Ya, mungkin para kuasa hukum juga pasti udah lihat video itu. Tidak bisa disangkal ketidaksadaran David hari ini itu karena perbuatan penganiayaan, di mana ada 3 orang anak muda, yang satu menggila menganiaya, yang 2 diam aja. Mungkin kalau Mbak dengar dari rekaman itu tidak ada, itu kan saya begitu lihat ngilu ya, mungkin teman-teman rekan pengacara juga ngelihat itu sakit ya, mendidih hati kita ngelihatnya. Tetapi saya lebih sering mendengar, saya dengarkan pelan-pelan. Tidak ada suara apapun yang melerai, mencegah, menghentikan
baik dari anak yang berkonflik hukum AG maupun dari Shien. Tidak ada satupun yang menghentikan sampai ada si saksi tetangga yang menghentikan dengan bilang hoi, akhirnya baru berhenti. Bisa bayangkan nggak kita, seandainya ibu itu tidak datang, seandainya para tetangga itu tidak datang, karena terhentinya kondisi penganiayaan itu bukan karena kehendak mereka sendiri, tapi karena dihentikan orang lain. Itu fakta, karena ada rekamannya. Kemudian apa? Bahwa sampai detik ini, ya tidak bisa dipungkiri, akhirnya keluarga itu kan dari kemarin fokus dengan kondisi kesehatan, fokus dengan kondisi kesehatan David, di mana sampai detik ini masih belum bisa mencerna nih keluarga, gitu. Penganiayaan yang dialami sangat-sangat brutal. Seandainya ada salah satu, karena kalau tadi rekan sampaikan itu karena relasi kuasa, ya urusan status sosial, ini kita lagi ngomongin kemanusiaan gitu. Semua status sosial itu juga punya rasa kemanusiaan. Di mana hati orang yang menyaksikan itu? Gitu. Kita hidup nggak dalam kebaikan, tapi nggak juga dalam kemanusiaan kan rasanya. Ketika kita sudah menerima berita terkait dengan penetapan satu pelaku lagi, yaitu anak yang berkonflik inisial AG itu, kita mengapresiasi kepada pihak Polda Metro Jaya, juga pada Kapolres Jakarta Selatan, karena sudah membawa proses hukum ini ke step selanjutnya gitu. Sehingga kita berharap ke depan proses ini berjalan dengan baik sehingga David bisa memperolehkan keadilan yang seadil-adilnya buat David juga buat keluarga. Kemudian saya juga menyampaikan kepada masyarakat luas, kepada sahabat-sahabat, rekan, keluarga yang sudah sebegitu banyak support, doa yang gak henti-henti, baik itu datang langsung kepada kami ataupun lewat media sosial. Karena jujur sekali kita sampaikan bahwa penganiayaan ini bukan saja hanya melukai hati keluarga dari klien kami saja, tapi juga melukai seluruh hati masyarakat Indonesia gitu. Meskipun tadi disampaikan bahwa banyak sekali penyebab apakah itu dari media dan lain sebagainya membuat anak seperti ini, tapi yang harus diingat menurut saya, efek jera itu kan tidak hanya terhadap pelaku, efek jera itu terhadap orang lain sebenarnya. Kenapa hukum itu dibuat sanksinya, sehingga mungkin ada sistem dalam pendidikan atau di lingkungan keluarga yang harus diperbaiki. Karena dari perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario itu seperti tidak berada di lingkungan terdidik seperti itu. Kira-kira itu bahasa-bahasa yang ada di media sosial gitu. Nah, kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada saksi-saksi di TKP juga, Mbak, karena tanpa mereka ini tidak bisa terungkap secara lebih jelas. Benar, itu. Penasihat hukumnya David sudah menyampaikan pasal 351 itu pasal penganiayaan biasa, gitu ya. Terkait penganiayaan biasa, kalau mengakibatkan efeknya berat baru dia masuk ke luka berat di ayat 2-nya. Tetapi dari yang kita temukan di fakta-fakta dari saksi dan lain sebagainya, ada proses perencanaan di sini. Dari menukar nomor polisi, kemudian modus untuk minta kartu pelajar, lain sebagainya. Dengan bukti-bukti baru lagi yang dari HP-nya David kan juga sudah bisa kita buka, sudah semakin terkuak lagi. Sehingga penerapan pasal 355 menurut kami perencanaan penganiayaan berat dengan terencana itu sudah yang paling proporsional seperti itu. Gitu. Nah, mungkin menanggapi tadi yang rekan kami sampaikan, beliau selalu tidak ingin membuka sebenarnya apa sih yang diadukan sehingga membuat itu menjadi amarah. Anda bisa mewakili apa sih sebenarnya? Saya juga tidak tahu. Mohon maaf karena klien kami sampai hari ini masih belum sadarkan diri. Kita tidak bisa mengkonfirmasi gitu. Tetapi kami mohon jangan jadikan kondisi klien kami yang sedang koma, yang lagi sakit, seolah-olah tidak mau mengatakan ke publik karena klien kami lagi sakit. Silakan sampaikan aja. Kalau memang itu benar, sampaikan secara proporsional, laporkan. Gitu kan? Jadi tidak menjadi berita-berita sumir. Gitu. Anda mau menyampaikan? Karena ini jadi kayak ini klien kami sudah jatuh koma, mau dijatuhin tangga lagi nih, ya kira-kira begitu. Adalah sepasang sepatu selalu bersama.